Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen Pemasaran, akan mempresentasikan materi perkuliahan kami mengenai manajemen pemasaran internasional tentang produk dan jasa bagi konsumen. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan nama dari anggota kelompok kami. Nama saya Safia Latifah sebagai moderator, Sofia Umairah sebagai pemateri, Misna sebagai pemateri, Tera Lauren sebagai pemateri, Tri Sudianto sebagai pemateri, Ahmad Sururi sebagai pemateri, dan Yudi Prayoga sebagai pemateri. Kepada teman-teman, waktu dan tempat, saya persilahkan. Product Knowledge, kumpulan berbagai macam informasi mengenai produk. Pengetahuan ini meliputi kategori produk, merek, terminologi produk, atribut atau fitur produk, harga produk, dan kepercayaan mengenai produk. Apabila kita sebagai pemasar atau penjual yang dapat memahami tentang product knowledge atau pengetahuan produk yang baik dan benar, maka kita akan mudah melakukan konfirmasi kepada konsumen atau pelanggan untuk memastikan pembelian produknya. Pengetahuan produk juga meliputi berbagai informasi yang dapat diproses oleh konsumen untuk memperoleh suatu produk. Pengetahuan produk terdiri dari 3, yaitu yang pertama, pengetahuan tentang karakteristik atau atribut produk. Contohnya, bila membeli suatu mobil, maka mobil yang dipilih harus memiliki atribut warna, model, tahun pembuatan, jumlah cc, merek, manual atau otomatis, dan sebagainya. Yang kedua, pengetahuan tentang manfaat produk. Contohnya, konsumen atau pelanggan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan karena mengetahui manfaat produk tersebut bagi kesehatan tubuhnya. Yang ketiga, pengetahuan tentang kepuasan yang diberikan produk. Suatu produk akan memberikan kepuasan kepada konsumen jika produk tersebut telah digunakan atau dikonsumsi oleh konsumen. Atribut produk. Yang pertama, terdapat merek, sesuatu yang ditujukan untuk mengidentifikasi barang atau jasa. Yang kedua, terdapat kualitas produk, kualitas yang ditentukan oleh sekumpulan kegunaan dan fungsinya, termasuk di dalamnya daya tahan. Yang ketiga, terdapat sifat produk, karakter yang melekat pada barang itu sendiri secara fisik dapat dilihat. Yang keempat, terdapat kemasan, kegiatan merancang dan memproduksi bungkus atau kemasan suatu produk. Yang kelima, terdapat label, keterangan mengenai barang yang dapat berupa gambar, tulisan, atau kombinasi keduanya atau bentuk lain. Satu, mengidentifikasi spesifikasi produk dan jasa. Spesifikasi produk barang. A. Barang konsumsi yang terdiri dari penggolongan berdasarkan kecepatan dan kekonkretannya. 2. Penggolongan berdasarkan kebiasaan membeli, contoh kebutuhan dapur. 3. Barang shopping, yaitu barang-barang yang dibeli setelah membandingkan kecocokan, kualitas, dan harga, misalnya pakaian jadi, sepatu, perabotan rumah tangga, dan sebagainya. 4. Barang specialty, yaitu barang-barang yang mempunyai karakteristik yang unik, misalnya benda-benda kolektor, antik, dan sebagainya. Selanjutnya, barang supermarket. B. Barang supermarket terdiri atas beberapa departemen, yaitu Departemen Food, semua makanan khususnya snack. Departemen Non-Food, barang-barang selain makanan. Departemen Household, perlengkapan rumah tangga. Departemen Toys, sarana atau barang khusus untuk anak-anak. Stationery, semua peralatan tulis dan kantor seperti pensil, penghapus, penggaris, perlengkapan komputer, dan perlengkapan tik. Departemen Fashion, produk fashion,
sebuah produk yang mempunyai ciri-ciri khusus yang tepat dan mewakili style yang sedang tren dalam suatu kurun waktu tertentu. Departemen fresh, bagian dari supermarket yang menyediakan bahan makanan yang masih segar ataupun yang sudah diolah dan memerlukan kondisi khusus. Misalnya, sayuran, buah, daging, produk susu, dan produk yang berasal dari susu, dan produk yang dibekukan. 2. Mengidentifikasi spesifikasi produk dan jasa. Spesifikasi produk jasa. 1. Personalized service. Jasa yang mengutamakan pelayanan orang dan perlengkapannya, seperti tukang cukur, salon kecantikan, laundry, dan fotografer. 2. Financial service. Terdiri dari banking service, insurance service, dan transportation service. 3. Entertainment, seperti bioskop, gedung-gedung pertunjukan, dan usaha hiburan lainnya. 4. Hotel service, yang di dalamnya juga terdapat hiburan, travel bureau, dan lain sebagainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai siklus produk. Siklus produk. Definisi siklus hidup produk biasa dikenal dengan istilah product life cycle, yaitu suatu grafik yang menggambarkan riwayat suatu produk sejak diperkenalkan ke pasar sampai dengan ditarik dari pasar. Ada 4 tahapan siklus produk. Siklus hidup produk secara umum terkenal dengan 4 tahapan, yaitu yang pertama, introduction, tahap perkenalan. Tahapan perkenalan merupakan tahapan awal dari siklus hidup produk, di mana produk ini mulai dipasarkan kepada khalayak umum. Pada tahap perkenalan ini, produk yang dikeluarkan benar-benar baru dan laba produsen masih sedikit. Serta pada tahap ini, promosi mengenai produk tersebut biasanya dipromosikan secara agresif. Ciri-ciri dari tahap perkenalan ialah: pertama, laba penjualan masih rendah. 2. Harga produk tinggi. 3. Promosi yang dilakukan besar-besaran. 4. Produk yang dipasarkan benar-benar baru. 5. Cash flow negatif. 2. Growth, tahap pertumbuhan. Pada tahap ini, penjualan produk mulai berkembang pesat, dikarenakan masyarakat sudah mengenal seluk-beluk produk tersebut. Di tahap ini, promosi tidak dilakukan secara besar-besaran lagi, karena sudah banyak masyarakat yang sudah mengetahui. Ciri-ciri tahap pertumbuhan ialah: pertama, pasar yang semakin meluas. 2. Laba penjualan mulai naik. 3. Produk sudah dikenal oleh masyarakat. 4. Adanya pesaing yang muncul. 5. Biaya produk cenderung turun. 3. Maturity, tahap kedewasaan. Pada tahap ini, produk yang dijual cenderung mengalami penurunan dikarenakan beberapa faktor. Salah satunya banyaknya pesaing yang berdatangan, sehingga di tahap ini perlu dilakukan inovasi, serta diperlukan lagi untuk melakukan promosi sebuah produk. Ciri-ciri tahap kedewasaan ialah: pertama, adanya laba yang besar bagi produsen yang berhasil memimpin pasar. 2. Adanya persaingan yang cukup ketat antar produsen. 3. Harga produk turun. 4. Kapasitas produksi cenderung tinggi. 5. Decline, tahap kemunduran. Pada tahap ini, sebuah produk mengalami kemunduran. Artinya, sebuah produk ini harus diperbarui atau diganti dengan barang baru agar perusahaan tetap bertahan di pasar secara luas. Hal ini dikarenakan sebuah produk yang tidak laku lagi di pasaran, jika tidak ada penggantinya, maka perusahaan tersebut akan mengalami penjualan dalam ruang lingkup pasar yang kecil, atau bahkan perusahaan bisa mengalami kemunduran. Ciri-ciri tahap kemunduran: pertama, laba mulai menurun. 2. Konsumen menjadi jenuh. 3. Kapasitas produksi menurun. 4. Perlunya strategi dan inovasi produk yang baru. Untuk itu, menghadapi siklus hidup produk tersebut, maka harus ada pengawasan produk yang benar-benar mumpuni bagi setiap produsen yang ada. Dari keempat tahapan
tahapan siklus hidup produk tersebut wajib diketahui dan dipahami dengan benar, sehingga nantinya tidak akan jadi kendala yang cukup berarti bagi setiap produsen yang ada. Karakteristik tahapan siklus produk. Nah, kita dapat melihat tahapan siklus produk ini dari penjualan, biaya pesaing, dan promosi. Nah, dari tahap yang pertama itu introduction, penjualan itu masih rendah, biayanya masih tinggi yang kita keluarkan. Nah, untuk pesaingnya masih sedikit. Nah, mengenai biaya promosinya itu masih gencar dilakukan. Tahap yang kedua itu grow. Dari segi penjualan mulai meningkat, dari biaya berkonsumsi sedang, pesaing jumlahnya mulai meningkat. Nah, mengenai promosi tetap dilakukan meski tidak terlalu gencar seperti tahap yang pertama. Kita masuk ke tahap kedua, maturity. Nah, dari segi penjualannya mulai meningkat nih di maturity ini kan. Untuk biayanya berkonsumsi rendah karena dari awal kita sudah banyak melakukan pengeluaran biaya. Nah, untuk pesaingnya cenderung tetap. Untuk promosi, kegiatan promosi sedikit dikurangi karena sudah banyak yang mengenal. Nah, untuk decline atau penurunan. Nah, pada tahap ini penjualan akan mulai menurun. Nah, untuk biayanya berkonsumsinya rendah, untuk pesaingnya cenderung lebih menurun ya, dan promosinya kembali dilakukan agar kita kembali dapat melakukan kegiatan-kegiatan maturity seperti itu ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai menyusun konsep penawaran jasa. Kita harus tahu dulu nih, apa sih itu jasa? Menurut Clutter, Killer, dan Armstrong, jasa adalah setiap tindakan atau kinerja yang ditawarkan oleh suatu pihak ke pihak yang lain secara positif dan tidak menyebabkan pemindahan kepemilikan. Nah, apa sih karakteristik jasa? Jasa tidak berwujud, tidak dapat dipisahkan, berubah-ubah, dan memiliki daya tahan atau perishability. Apa sih strategi pemasaran jasa? Yang pertama, rantai laba jasa adalah rantai yang menghubungkan laba perusahaan dengan kepuasan karyawan dan pelanggan. Melakukan diferensiasi jasa seperti melakukan suatu pengembangan produk atau jasa agar menarik perhatian konsumen atau pelanggan secara mendekatkan produk kita kepada produk pesaing ya. Nah, adapun yang ketiga, meningkatkan kualitas jasa seperti mendekatkan diri kepada pelanggan, kejujuran karyawan, hubungan baik dengan pelanggan atau konsumen. Nah, memiliki spesifikasi yang jelas. Nah, cepat tanggap, dalam artian cepat tanggap ini kita memiliki sikap yang sigap nih. Apa yang dibutuhkan customer atau pelanggan kita langsung kita berikan. Adapun poin keempatnya, meningkatkan produktivitas jasa. Bagaimana cara kita untuk meningkatkan produktivitas jasa ini? Yaitu untuk mengimbangi peningkatan biaya yang lebih besar, sehingga perusahaan harus menciptakan nilai pelanggan agar tidak merusak kualitas jasa. Seperti itu. Jadinya kita meningkatkan produktivitas jasa, pemasaran jasa harus melakukan pemasaran internal dan pemasaran interaktif. Gitu. Pemasaran jasa tidak hanya membutuhkan pemasaran eksternal, akan tetapi juga internal. Pemasaran jasa yang interaktif menggambarkan interaksi antara pelanggan dengan karyawan. Karyawan diharapkan loyal, bermotivasi tinggi, dan dapat diberdayakan atau empowered, sehingga dapat memberikan total quality service kepada pelanggan dan calon pelanggan. Perusahaan perlu melakukan diferensiasi kompetitif melalui inovasi yang bersifat preventif. Maksudnya adalah implementasi suatu strategi yang baru bagi suatu bisnis tertentu untuk menghalangi pesaing melakukan duplikasi atau membuat tandingan. 3P dalam pemasaran jasa. 1. People, orang yang terlibat langsung menyampaikan produk ke pelanggan. People sendiri merupakan semua orang yang terlibat dalam kegiatan memproduksi produk serta memberikan pelayanan produk kepada konsumen. Orang yang memproduksi dan memasarkan suatu produk juga memiliki penilaian di mata konsumen. 2. Physical environment,
Pelayanan yang baik dari penyedia jasa akan membentuk physical environment yang baik pula. Physical environment merupakan suatu hal yang secara nyata turut mempengaruhi kepuasan konsumen untuk membeli dan menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan. 3. Proses. Kegiatan menggerakkan aktivitas perusahaan memenuhi kebutuhan pelanggan. Proses sendiri adalah serangkaian tindakan yang diperlukan untuk memberikan produk atau jasa dengan pelayanan yang terbaik kepada konsumen. Suatu proses bisa berisi tentang metode atau prosedur yang diberlakukan untuk memperoleh produk yang dibutuhkan konsumen. Proses pelayanan yang cepat, mudah, dan ramah memberikan nilai lebih kepada konsumen terhadap suatu produk. Kesimpulan, dalam merancang suatu produk ataupun jasa, diperlukan konsep hingga strategi yang baik agar produk ataupun jasa yang kita buat dapat diterima oleh pangsa pasar yang dituju. Kami harap dengan mempelajari materi ini dapat menambah wawasan kalian tentang pengetahuan produk, klasifikasi, hingga siklus produk ataupun jasa. Sekian materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.